Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 22 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara John Pratama. Kepada Saudara John, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Bacaan renungan pada malam hari ini, tanggal 22 Agustus 2025, berjudul Pelayanan Kesejahteraan. Ayatnya terdapat di dalam Matius 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan senantiasa melakukan perbuatan pelayanan yang penuh kasih, dan ini seharusnya dilakukan oleh setiap pelayan Injil. Dia telah menunjuk kita untuk menjadi duta-dutanya, untuk meneruskan pekerjaannya di dunia. Kepada setiap pekerja sejati yang rela berkorban, diberikan amanat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Bacalah dengan seksama instruksi yang diberikan dalam Perjanjian Baru. Pekerjaan yang dilakukan Sang Guru Agung bersama murid-muridnya adalah teladan yang harus kita ikuti dalam pekerjaan misionaris medis kita. Namun, sudahkah kita mengikuti teladan ini? Kabar gembira tentang keselamatan harus diberitakan di setiap desa, kota kecil, dan kota besar. Namun, di manakah para misionaris? Demi Allah, saya bertanya, di manakah para pekerja yang bekerja bersama Allah? Hanya melalui kepedulian yang tulus kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, kita dapat memberikan demonstrasi praktis akan kebenaran Injil. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 15-17. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Memberitakan Injil
bukan hanya sekedar berkhotbah. Yang bodoh harus dicerahkan, yang patah semangat harus dikuatkan, yang sakit harus disembuhkan. Suara manusia harus memainkan perannya dalam pekerjaan Allah. Kata-kata yang lembut, simpati, dan kasih harus menjadi saksi kebenaran. Doa yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati harus mendekatkan para malaikat. Penginjilan dunia adalah pekerjaan yang telah Allah berikan kepada mereka yang pergi dalam namanya. Mereka harus menjadi rekan kerja Kristus, menyatakan kasih-Nya yang lembut dan penuh belas kasihan kepada mereka yang hampir binasa. The Review and Herald, 4 Maret 1902. Demikian bacaan renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara John. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Sebagaimana kita baca di dalam ayat inti Matius 9 ayat 35 dan 36. Yesus adalah teladan utama kita dalam pelayanan kasih. Ia mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Ia tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak yang lelah dan terlantar. Pelayanan yang diberikan oleh Yesus adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu, Yesus memberikan amanat kepada pengikutnya untuk melakukan apa yang dia lakukan ketika berada di dunia ini. Siapakah pengikut Yesus? Pengikut Yesus adalah semua orang yang percaya dipanggil menjadi duta atau wakil Kristus untuk meneruskan pekerjaannya di dunia ini. Yesus di dalam Matius 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Penginjilan adalah pelayanan sejati. Pelayanan sejati harus nyata dan praktis. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, melainkan harus ada tindakan kasih yang nyata. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Injil adalah kabar baik dan kuasa Allah yang menyelamatkan. Apa contohnya tindakan kasih yang nyata? Yesus memberitahukan kepada kita contoh tindakan kasih seperti memberi makan orang yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada yang kekurangan, melawat orang sakit, mengunjungi saudara yang berada di penjara, sebagaimana di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Bagaimana caranya melaksanakan pelayanan ini? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 275, paragraf 2 berkata, melalui gereja-gereja kita, ada pekerjaan yang harus dilakukan yang banyak orang belum menyadarinya. Suatu pekerjaan yang hampir belum tersentuh. Beberapa orang berpikir bahwa jika mereka memberikan uang untuk pekerjaan ini, itu sudah cukup. Tetapi ini keliru. Sumbangan uang tidak dapat menggantikan pelayanan pribadi. Memberikan harta kita adalah benar, dan lebih banyak lagi yang seharusnya melakukannya. Tetapi sesuai dengan kekuatan dan kesempatan mereka, pelayanan pribadi dituntut dari semua orang. Melalui gereja, pelayanan kasih dapat dilakukan. Barangkali kita tidak mempunyai gereja, namun kita memiliki kelompok orang-orang percaya, yang mana pekerjaan penginjilan dapat kita laksanakan. Terlebih dituntut pelayanan kita secara pribadi dari semua pengikut-pengikut Kristus. Apalagi pelayanan kasih selain yang disebutkan di atas. Dalam renungan malam ini, Yisel Receive Power, halaman 243, paragraf 5 berkata, memberitakan Injil
bukan hanya sekedar berkhotbah. Yang bodoh harus dicerahkan, yang patah semangat harus dikuatkan, yang sakit harus disembuhkan. Suara manusia harus memainkan perannya dalam pekerjaan Allah. Kata-kata yang lembut, simpati, dan kasih harus menjadi saksi kebenaran. Doa yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati harus mendekatkan para malaikat. Untuk mewujudkan amanat Yesus ini, kita harus bekerja bersama Dia sebagai rekan kerja. Sehingga kita menjadi saluran kasih yang lembut dan penuh belas kasihan Allah bagi dunia yang sedang binasa, dan menjadi wakil Kristus melalui doa, kasih, dan kesaksian hidup. Kita memberikan pendidikan kepada orang yang bodoh dan memberikan semangat kepada orang yang patah hati dan pemulihan kepada orang yang sakit, baik di lingkungan kita maupun di luar lingkungan kita. Bila mana pekerjaan ini kita laksanakan, apakah ada jaminan kepada kita bahwa pekerjaan ini berhasil? Roh Nubuat di dalam Review and Herald tanggal 4 Maret tahun 1902 paragraf 13 berkata, Tuhan akan memberi Anda keberhasilan dalam pekerjaan ini, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ketika dijalin dengan kehidupan praktis, ketika dihidupi dan diamalkan. Persatuan antara pekerjaan seperti Kristus bagi tubuh dan pekerjaan seperti Kristus bagi jiwa adalah penafsir Injil yang sejati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah tidak hanya membutuhkan kebaikan hati kita, tetapi juga wajah kita yang ceria, kata-kata kita yang penuh harapan, dan genggaman tangan kita bagi mereka yang memerlukan. Saat kita mengunjungi orang-orang yang tertindas sebagai milik Tuhan, kita akan menemukan beberapa orang yang harapannya telah sirna. Kita dapat mengembalikan sinar matahari kepada mereka. Ada orang-orang yang membutuhkan roti kehidupan. Kita membacakan firman Tuhan kepada mereka. Yang lain menderita penyakit jiwa yang tak dapat disembuhkan oleh balsam duniawi atau tabib. Kita doakan mereka dan membawa mereka kepada Yesus. Pelayanan kesejahteraan sebagai wujud iman yang hidup. Bagaimana Yesus dapat berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang sakit dan dikuasai iblis? Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus diurapi oleh Allah Bapa yang adalah Bapanya, sehingga dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Roh Bapanya menyertainya. Hal yang sama akan menjadi milik kita. Kita menerima Roh Yesus Kristus dalam hati kita. Dengan menerima Roh Yesus Kristus dalam hati kita, sama dengan menerima Roh Allah Bapa dalam diri kita. Sebab Roh Allah Bapa telah terlebih dahulu ada di dalam Yesus Kristus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami dapat melayani sesama kami sebagaimana teladan Yesus. Sehingga banyak orang yang datang dan bertobat serta diampuni dan beroleh kelegaan. Damai sejahtera menjadi bagian mereka yang dipuaskan laparnya, disembuhkan penyakitnya, dilepaskan dari beban beratnya, dan dicukupkan kebutuhan badani dan rohaninya. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa, ampuni kami. Kami persembahkan doa ini
hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.